Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan manusia berpasang-pasangan agar mereka hidup dalam kasih sayang dan kebahagiaan. Dialah yang menjadikan pernikahan sebagai salah satu tanda kebesarannya agar hamba-hambanya dapat menemukan ketentraman hati dalam hubungan yang halal. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini, pada hari ini kita berkumpul untuk menyaksikan sebuah momen istimewa, sebuah momen sakral, yaitu menyatukan dua insan dalam ikatan pernikahan. Yakni pernikahan bukan hanya sekedar prosesi seremonial, melainkan juga ibadah yang sangat agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Seperti dalam firman-Nya, "Wankihul ayama minkum wassalihin min ibadikum wa imanikum yakunu fuqara ayyuhumullahu min fadlihi wallahu wasi'un alim." Dan nikahkanlah orang-orang yang sedia di antara kamu dan orang-orang yang lain nikah dari hamba-hamba saya yang laki-laki dan perempuan. Allah akan memberikan kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya dan Allah Maha Luas pemberiannya lagi Maha mengetahui. Dari ayat ini menunjukkan betapa pentingnya pernikahan dalam Islam. Pernikahan tidak hanya menyatukan dua hati, tetapi juga menyempurnakan agama seseorang. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, "Barang siapa menikah, maka ia telah menyempurnakan separuh agamanya. Maka hendaklah ia bertakwa kepada Allah dalam menjaga separuh agama yang lain, separuh yang lainnya." Hadis riwayat Baihaqi. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala menjadikan pernikahan sebagai tanda kebesarannya. Sebagai dalam firman-Nya, seperti dalam firman-Nya Quran Surat Ar-Rum ayat 21, Allah berfirman, "Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika la ayatin liqaumin yatafakkarun." Yang artinya, dan di antara tanda-tanda kebesarannya dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berfikir. Dari ayat ini menunjukkan bahwa pernikahan bukan hanya sebuah perjanjian duniawi, tetapi juga ibadah yang penuh keberkahan. Dalam pernikahan Allah Subhanahu wa taala menciptakan sakinah, mawaddah, warahmah. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah SAW memberikan teladan yang sempurna dalam membangun rumah tangga beliau. Beliau bersabda, "Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik kepada keluarganya, dan aku adalah yang paling baik kepada keluargaku." Hadis riwayat Tirmizi. Dalam kehidupan rumah tangga, Rasulullah SAW selalu menunjukkan kasih sayang kepada istri-istrinya. Bahkan beliau pernah berlomba lari dengan Aisyah radhiyallahu anha, menunjukkan bahwa pernikahan juga dapat diisi dengan kebahagiaan. Namun Rasulullah SAW juga mengajarkan bahwa pernikahan tidak selalu bebas dari ujian, tidak terbebas dari ujian, tapi Islam menjaga baik apa itu
ujian di pernikahan. Ketika ujian itu datang, sabar dan doa adalah kunci untuk mengatasinya. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah telah menetapkan tanggung jawab suami dan istri dalam rumah tangga seperti dalam surah An-Nisa ayat 34 yang artinya kaum laki-laki adalah pemimpin bagi kaum perempuan karena Allah telah melebihkan sebagian mereka atas sebagian yang lain karena mereka telah memberikan nafkah dari hartanya. Tanggung jawab suami menjadi pemimpin yang adil, bijaksana dan penuh kasih sayang. Ia wajib memberikan nafkah, menjaga keluarganya dan menjaga teladan dalam ibadahnya. Kemudian yang lain istri bertugas mendampingi suami, menjaga kehormatan diri dan keluarga serta mendidik anak-anak dengan nilai keislaman. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah SAW bersabda yang artinya dunia ini adalah perhiasan dan sebaik-baik perhiasan dunia adalah wanita yang salehah. Kemudian pesan untuk kedua mempelai. Yang pertama, landasi rumah tangga dengan takwa. Pernikahan adalah sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa sarana untuk dilandasi dengan takwa? Yakni menjaga sholat berjamaah, membaca Al-Quran, doa dan sebagainya. Kebiasaan-kebiasaan dalam rumah tangga perlu ditaati. Kemudian jaga komunikasi. Para pempelai berhak dan wajib menjaga komunikasi antara satu dengan yang lain. Hindari pertengkaran yang disebabkan oleh ego. Selesaikan setiap masalah dengan sabar dan musyawarah. Kemudian sabar dalam menghadapi ujian. Para pempelai harus sabar dalam menghadapi ujian yang dihadapi ketika berumah tangga. Sesungguhnya Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya masing-masing. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Kemudian apa lagi? Yang keempat, didik anak-anak dengan nilai-nilai keislaman. Itulah tujuan dari pernikahan, untuk mendidik, mencetak anak-anak yang soleh dan solehah. Anak adalah amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Pastikan mereka tumbuh dalam lingkungan yang Islami dan mendapatkan pendidikan yang baik, nilai agama, nilai tauhid yang terpenting, sehingga anak-anak yang soleh dan soleh dapat mendoakan kedua orang tuanya kelak ketika orang tuanya telah meninggal. Kemudian mari kita tutup khutbah ini dengan doa. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar pernikahan ini diberkahi dan membawa kebahagiaan di dunia dan di akhirat, dan menjadi wasilah kita dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim. Wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim lil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ja'al zawjahuma zawjatan mubarakah warzuqhuma ad-dariyat as-salihah waj'al bainahuma mawaddatan wa rahmah waj'al lahuma min ad-din yas'auna ila jannatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, jadikanlah mereka ini penuh berkah, limpahkanlah kepada mereka cinta, kasih sayang dan rahmat-Mu. Karuniakanlah kepada mereka keturunan yang saleh dan salihah. Jadikanlah rumah tangga mereka sebagai jalan menuju surga. Ya Arhamar Rahim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian khutbah Isya ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.